Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Dwi Aditya Hanif Harjanto, NIM 135194046. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat untuk tugas CF2211 Strategi Algoritma Institut Teknologi Bandung Teknik Informatika 2021 yang berjudul aplikasi string matching dan regular expression untuk memvalidasi suatu akun pada saat registrasi. Nah, sebenarnya latar belakang saya memilih judul ini adalah seperti yang kita ketahui pada era pandemi COVID-19 ini pastilah kita sebagai umat manusia merasakan dampak dengan melakukan banyak aktivitas secara daring seperti sekolah daring, nongkrong daring, dan bekerja secara daring. Tentu dalam melakukan kegiatan daring kita pasti menggunakan suatu aplikasi baik web-based maupun aplikasi melalui handphone. Nah, di sini tuh saya akan membahas mengenai bagaimana suatu sistem dapat membedakan satu akun dengan akun yang lainnya, dimulai saat mereka registrasi akun mereka menggunakan suatu sistem. Nah, dengan bantuan algoritma pencocokan string atau string matching dan regular expression ini, ternyata langkah awal tersebut dapat dapat terlaksana. Contohnya nih, pencocokan string itu digunakan buat ngecek apakah email atau username, maksudnya email atau username itu elemen yang biasanya dituntut oleh sistem untuk unik, itu tersedia atau tidak. Maksudnya tersedia atau tidak itu sudah ada dalam database sistem atau belum. Kalau misal sudah ada, berarti kan harus kita ganti ya email sama username-nya agar unik dengan orang lain. Kemudian buat yang regular expression itu sebenarnya untuk memvalidasi data yang diisikan oleh pengguna ketika registrasi untuk menjaga keintegritasan database. Oke, mungkin kita lanjut saja. Ini saya tadi background buat latar belakang. Nah, terus ini mungkin saya ambil dari GitHub, uh, laman registrasi GitHub. Contoh, kalau misalnya kita mengisi sembarangan untuk data-data yang harus diisikan. Seperti username, saya mengisi asal Anjay. Nah, ternyata tuh Anjay itu tidak tersedia. Mungkin dalam database GitHub itu username Anjay itu sudah pernah ada. Jadi terus di sana juga disarankan untuk menggunakan username itu, tapi saya tidak membahasnya lebih lanjut untuk topik makalah ini. Yang saya bahas adalah di sini dia bisa ngevalidasi bahwa Anjay itu tidak tersedia. Kemudian yang email itu saya cuma ngisi A doang, itu muncul pesan error email is invalid or already taken karena format email seperti yang kita ketahui adalah ada karakter sembarang, kemudian setelah karakter sembarang ada simbol @ terus ada beberapa huruf non kapital seperti Gmail, Yahoo, dan lain-lain. Kemudian ada titiknya untuk kemudian ada com atau co-id, nah seperti itulah. Itu bisa menggunakan regular expression untuk memvalidasi format tersebut. Kemudian buat password, ya saya password isi sembarang, seperti yang kita ketahui password itu kan memiliki beberapa ketentuan ya, seperti misal minimalnya harus 8 karakter, terus harus ada huruf kapital minimal 1 ataupun huruf non kapital minimal 1 ataupun angka minimal 1 seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke pembahasannya kita bahas tentang string matching dan regular expression kali ya. Nah, yang pertama, sebenarnya string matching itu bisa dibilang juga pattern matching ya. Pattern matching itu maksudnya pencocokan pattern yang biasanya kita mempunyai sampel yang biasanya kita sebut dengan teks, yang misalnya panjangnya n dan kita mempunyai suatu pattern yang ingin kita samakan dengan teks, apakah pattern yang kita punya itu ada pada teks dengan panjang n, dan biasanya panjang dari teks itu lebih panjang daripada panjang pattern. Nah, yang pertama itu adalah algoritma brute force untuk mencari string matching, pencocokan pattern. Nah, kalau yang algoritma brute force ini sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, brute force. Brute force itu kan menelusuri seluruh kemungkinan yang ada. Jadi kayak dicobain satu-satu gitu kan. Jadi kita cocokin tiap karakter antara karakter teks dengan karakter pattern. Pastilah untuk brute force ini
sangat memakan banyak waktu ya, apalagi kalau misal pattern yang ingin kita cari itu letaknya ada di bagian akhir teks. Kemudian ada Knut-Morris spread algorithm. Ini sebenarnya sama kayak algoritma brute force, maksudnya sama itu algoritma yang mencari kecocokan string dari kiri ke kanan gitu ya. Untuk cara kerjanya sendiri itu pertama, seperti yang sudah saya bilang tadi, pencocokan pattern tuh diawali dari kiri menuju ke kanan. Kemudian pencocokan karakter pattern dari teks satu persatu menuju dari kiri ke kanan. Terus ketika semua karakter pada pattern mengalami kesamaan dengan teks, maka dinyatakan pattern sesuai dengan teks yang ada. Namun, ketika mendapatkan ketidaksesuaian pattern dengan teks, pattern akan digeser berdasarkan dengan fungsi pembatasnya. Nah, fungsi pembatas itu apa? Bisa kita lihat di situ ada prefix table. Prefix table itu intinya kita mau mencari pattern dalam pattern. Jadi, pattern yang kita miliki itu mau kita cari apakah ada pattern tersendiri pada pattern yang kita miliki. Seperti contoh itu ada A, B, C, D, A, B, D. Karena A itu karakter awal, maka pattern A itu kita isi 0 ya. Isi 0 itu artinya tidak terdapat pattern yang sesuai dengan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke B, karena karakter sebelumnya adalah A, maka B tidak termasuk pattern yang kita inginkan. Kemudian ke C dan D sama seperti penjelasan B. Nah, kemudian kita menemui A lagi nih, karena tadi di awal kita udah pernah nemu A, jadi A itu kita isi dengan satu, yaitu pattern pertama yang muncul. Nah, kebetulan nih setelah A itu ada karakter B. Nah, di awal itu kan habis karakter A habis karakter A itu kan karakter B. Makanya di sini kita isi pattern B itu 2. Nah, kenapa kok yang karakter di terakhir ini 0? Karena pada bagian awal pattern, karakter yang urut itu kan A, B, C. Jadi kalau misal yang di bagian akhir itu kan A, B, D. Jadi D itu tidak termasuk pattern yang kita inginkan. Jadi kita isi dengan 0 begitu. Nah, balik lagi, kan tadi kan kalau misal mendapatkan ketidaksesuaian pattern dengan teks, pattern akan digeser berdasarkan dengan fungsi pembatasnya. Nah, jadi kalau yang algoritma brute force itu kan kita gesernya satu persatu gitu kan. Kalau misal yang KMP ini kita gesernya berdasarkan nilai dari prefix terpanjangnya. Misalnya nih kita menemukan ketidaksesuaian pada saat kita mencocokkan pattern pada indeks kelima, yaitu indeks ke A. Nah, kita itu kita tuh nggak ngegeser teks, tapi kita ngegeser patternnya dulu ke indeks dengan nilai longest prefixnya. Longest prefixnya kan 1, berarti kita menuju ke indeks pertama, yaitu A. Nah, sedangkan tadi kan A kan udah nggak cocok tuh, padahal kan kita udah balik ke A lagi, A kan udah nggak cocok, dan itu nilai longest prefixnya tuh 0, jadi emang sudah tidak cocok. Pada bagian itu, teksnya baru geser satu indeks ke kanan, terus lanjut ngulang seperti step-step yang atas. Kalau misal ternyata pattern udah mencapai ujung kanan teks dan belum menemukan kecocokan, berarti pattern tersebut itu tidak ada dalam suatu teks. Nah, kemudian buat yang Boyer-Moore ini beda ya, kita nyocokinnya dari kanan ke kiri. Maksudnya kanan ke kiri itu dari patternnya. Jadi yang pertama, mencocokan karakter pattern pada teks satu persatu dari kanan menuju ke kiri. Patternnya ya, bukan teksnya. Nah, ketika semua karakter pada pattern mengalami kesamaan dengan teks, ya artinya pattern tersebut ada dalam suatu teks. Namun jika misal pattern tidak namun jika misal menemukan ketidaksesuaian pattern dengan teks, nah maka pattern itu akan digeser berdasarkan dengan nilai last occurrence-nya. Lalu mengulang step nomor 2 yang tadi hingga menemukan kecocokan, atau ketika pattern sudah mencapai ujung kanan teks dan belum menemukan kecocokan string, maka dapat disimpulkan bahwa pattern itu sebenarnya tidak terdapat dalam teks. Nah, aku singgung lagi, last occurrence itu apa? Last occurrence itu munculnya suatu karakter pada indeks paling terakhir di indeks pattern-nya. Misalnya kan pattern-nya itu kan A, B, A, C, A, B. Nah, untuk B itu last occurrence-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau misal indeks pertamanya dimulai dari 1. Nah, kalau yang A itu berarti 5, yang C itu berarti 4.
begitu. Mungkin kita lanjut ke regular expression. Nah, regular expression sendiri ini sebenarnya tuh suatu notasi dan karakter yang digunakan untuk suatu keyword dalam pendeskripsian suatu pola pada pencarian berbasis huruf. Nah, sebenarnya regex ini kita manfaatin buat kita tuh bisa mengenali suatu pola string yang mempunyai karakteristik tertentu. Seperti misalnya tadi yang saya awal jelaskan, email, password, nomor handphone juga bisa, kartu kredit juga bisa, kode mata kuliah juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung masuk ke pembahasan analisisnya aja ya. Bentar. Mungkin di sini yang akan saya demokan itu adalah proses validasi saat kita menggunakan regular expression. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, di sini regular expression sudah saya buat sedemikian rupa. Ini intinya itu buat ngecek format password. Password itu minimal ada 8 karakter, kemudian minimal ada satu huruf non-kapital, satu huruf kapital, dan satu digit angka. Contoh misal, kita input A. Nah, no match, 7 step. Kalau misalnya kita input A, B, C, D, E, no match juga. Karena masih belum memenuhi, kita tambah angka, masih no match. Kenapa? Karena belum 8 karakter. Coba kita tambah A, baru berhasil. Nah, kurang lebihnya itu manfaat regex dalam memvalidasi password itu seperti ini ya. Kemudian kita lanjut saat memvalidasi suatu email gitu. Misal ini saya isi di hanif.yahoo.com. Masih no match karena sebenarnya kan harusnya isinya ada add ya. Saya tambahin add, saya ada dua, salah. Nah, saya tambahin add baru benar. Kalau add dua kan juga nggak benar ya. Ya seperti itu. Nah, buat yang string matching sendiri itu sebenarnya simple ya. Algoritma string matching KMP sama Boyer-Moore itu bisa kita cari di internet, banyak referensinya, tinggal kita ubah sesuai dengan gaya bahasa kita. Terus dengan memanfaatkan fungsi KMP atau Boyer-Moore itu, kita tuh mengiterasi database dalam sistem kita panggil nih fungsi string matching-nya tadi. Terus kita cocokin dengan pattern-nya adalah inputan dari pengguna dan teksnya adalah data untuk setiap data dari database yang kita miliki, begitu. Jadi mungkin untuk kesimpulannya ya, sebenarnya algoritma pencocokan string dan regular expression itu memang bisa dimanfaatin dalam bidang memvalidasi suatu akun saat registrasi. Baik untuk memvalidasi, untuk mendeteksi kesalahan pengisian maupun mendeteksi apakah data yang diisikan itu sebenarnya udah ada dalam database atau tidak. Namun, pemanfaatan kedua algoritma ini secara tidak langsung sebenarnya masih banyak kurangnya ya. Karena kayak untuk regexnya sendiri itu yang saya bikin ini simple sekali ya. Untuk kalau misal kita isi email misal duhanif@yahoo.a itu tuh sebenarnya udah termasuk valid gitu. Sebenarnya bisa kita lebih uh, sempurnakan lagi, tapi regexnya akan terlalu rumit gitu ya. Tapi sebenarnya buat pembuktian secara sederhana lah, kayak biar ada gambaran sebenarnya gimana sih suatu sistem bisa memvalidasi format username, format email, ngecek apakah email dan username tersebut sudah masih tersedia atau tidak, itu sangat bisa sih buat intinya gambaran sederhana lah. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.